Siapa bilang cuma laki-laki yang bisa memperbaiki mesin mobil? Perempuan juga bisa. Seorang siswi di Cina, bagian selatan, menjadi terkenal setelah mendapatkan juara pertama dalam kompetisi perbaikan mobil dan mengalahkan lawannya yang didominasi laki-laki. Diberitakan oleh South China Morning Post, siswi 17 tahun bernama Ku Huijing bersekolah di Sekolah Teknik Kejuruan nomor 2 Shenzhen dan memenangkan kompetisi antar sekolah Provinsi Guangdong pada April lalu. Bahkan Ku menjadi perempuan pertama di provinsi tersebut yang mengikuti kompetisi dan memenangkan hadiah. Ia juga memecahkan rekor sekolah untuk pembongkaran dan perakitan mesin mobil yang dilakukannya hanya dalam waktu 26 menit 30 detik, lebih cepat daripada pemegang rekor terakhir. Berita mengejutkan ini tentu saja menjadi viral di media sosial Cina dan banyak netizen memujinya karena memecahkan stereotip gender serta prasangka terhadap sekolah kejuruan. Banyak orang berpikir reparasi mobil itu untuk laki-laki dan tidak cocok untuk perempuan. Ini adalah stereotip, kata Gu. Menurutnya, perempuan sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri dalam hal reparasi mobil. Misalnya, perempuan lebih fokus pada detail. Gu mengaku bahwa ia memiliki ketertarikan dengan kendaraan sejak masih kecil. Bahkan menganggap aroma bensin itu harum dan suara mesin terdengar menyenangkan di telinganya. Selama 4 bulan menjelang kompetisi, ia bangun jam 6 pagi setiap hari dan berlatih sampai larut malam. Namun ternyata pada awalnya, keluarga Gu tidak mendukung keputusannya untuk mengambil jurusan teknologi otomotif setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 2019 lalu, terlepas dari bakat yang ia miliki. Keluarganya berpikir bahwa reparasi mobil tidak berguna untuk perempuan dan ingin Gu belajar sesuatu yang mudah untuk dikerjakan perempuan. Meski begitu, Gu percaya bahwa perempuan dapat melakukannya dengan baik di bidang yang secara luas didominasi laki-laki. Selain itu, ia juga berpendapat sekolah kejuruan adalah pilihan bagi banyak siswa untuk lebih menonjolkan diri dan membantu menemukan apa yang cocok untuk di masa depan. Wanita ini berayun demi antar makan siang. Seorang wanita Tionghoa mengesankan komunitas internet dengan pendekatannya yang cepat dan tidak masuk akal terhadap waktu makan. Wan Tiandi adalah seorang pekerja di Taman Wansheng Dream Outdoor Fiction, surga pecandu adrenalin. Di sini ia bungee jumping dari gunung untuk memberi makan rekan kerjanya. Kenapa mereka tidak pergi ke kantin saja? Nah, rekan kerja dilarang meninggalkan pos mereka pada saat jam makan siang. Jelas, ini Cina. Menurut South China Morning Post, Wan bungee jumping hampir 1000 kaki karena lebih efisien dan jauh lebih cepat. Di masa lalu, ketika rekan-rekannya menerima makan siang, mereka sudah kedinginan. Yang hey presto melahirkan ide yang sangat masuk akal ini karena geografi taman yang akan menjadi lebih dari 30 menit berkendara menuruni gunung, sekarang hanya membutuhkan beberapa menit yang berarti semua orang mendapatkan makanan panas mereka di perut mereka. Wah, terberkati. Setelah dia dengan ceroboh mengambil resiko hidupnya dan melompat dari tebing, rekan kerjanya mengumpulkan kotak makan siang mereka yang mungkin panas, tetapi setelah terjun 1000 kaki dari gunung besar, mungkin tidak akan terlihat menggugah selera. Laporan itu juga mengatakan bahwa rekan-rekannya memujinya karena bekerja keras untuk memberikan makanan panas. Itu benar, selama mereka mendapatkan makanan ringan panas mereka, tidak ada yang peduli bahwa keluarganya bisa kehilangan dia selamanya. Idealnya, Anda hanya mengirim makanan sendiri, tetapi tampaknya seorang supir diminta untuk mengawasi barang-barang berharga, bahkan jika biayanya adalah tulang belang-belang yang dibungkus mie. Dan mereka mengatakan etika kerja sudah mati. Selamat malam. Apakah Anda pernah mendapatkan pertanyaan ini saat wawancara kerja? Berapa banyak pacar yang pernah Anda miliki? Sayangnya pertanyaan personal semacam ini banyak dialami oleh pencari kerja wanita di Cina. Pekan lalu, seorang wanita menceritakan pengalamannya di media sosial Tiongkok ketika melamar pekerjaan sebagai HR di sebuah perusahaan layanan mobil. Saat itu ia ditanyai berapa banyak hubungan asmara yang pernah ia jalani dan yang mana yang paling lama. Menanggapi klaim wanita itu, perusahaan layanan mobil Hongqiao di Nanchang di Provinsi Jiangxi mengatakan bahwa pertanyaan itu relevan. Alasannya karena posisi sebagai HR membutuhkan kecerdasan emosional yang tinggi untuk menjaga hubungan baik dengan klien, dilaporkan dari Xian Business seperti yang dikutip dari South China Morning Post. Menurut staf yang bekerja di sana, pertanyaan semacam itu diajukan karena sebagian besar karyawannya wanita, dan apabila seseorang pernah jatuh cinta, ia harus memperhatikan orang lain.
Lalu perusahaan itu mengatakan bahwa menurut data besar perusahaannya, karyawan dengan kinerja apik biasanya sudah menikah atau punya pacar. Pertanyaan stereotip semacam itu ternyata masih banyak ditanyakan di Cina. Hal tersebut dikatakan Wu Xiaoquan, pengacara hak-hak wanita dari Beijing Xianqian Law Firm, kepada The Post. Menurutnya, pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan posisi pekerjaan banyak dihadapi pencari kerja wanita di Cina. Memberikan preferensi kepada wanita dengan hubungan yang lebih romantis, menempatkan mereka yang belum pernah jatuh cinta sebelumnya pada posisi yang tidak menguntungkan. Pencari kerja memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan seperti itu, ujar Lu. Pengalaman diskriminatif terhadap wanita dalam mencari kerja kini juga banyak diungkapkan di media sosial. Pengguna internet wanita baru-baru ini curhat di Sihu, situs tanya jawab berbasis komunitas di Cina, menceritakan pengalaman mereka yang harus melakukan tes kehamilan sebelum mulai bekerja. Menurut survei tahun 2020 dari penyedia layanan rekrutmen online, Xiaopin.com, hampir 60% dari lebih dari 65.000 wanita yang diwawancara mengatakan bahwa mereka menemukan pertanyaan tentang status perkawinan atau melahirkan selama proses perekrutan. Adanya diskriminasi gender pada pencari kerja wanita disebabkan karena pandangan kuno yang ada di Cina, menurut Feng Yuan, pendiri kelompok hak perempuan di Beijing, kepada The Post. Sikap tradisional terhadap peran gender, distribusi tenaga kerja di rumah, dan kurangnya layanan pengasuhan anak adalah alasan mendasar mengapa pemberi kerja lebih memilih laki-laki daripada perempuan, atau bertanya kepada kandidat perempuan tentang status perkawinan dan melahirkan anak, atau bahkan menuntut mereka untuk membuat janji tertentu, katanya. Namun, beberapa waktu terakhir, Cina perlahan-lahan sudah meningkatkan undang-undang kesetaraan gendernya, dan kesadaran wanita muda yang semakin meningkat tentang hak-hak mereka berarti mereka semakin menuntut pemberi kerja untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada Februari 2019, 9 lembaga pemerintah pusat Tiongkok, termasuk Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial dan Federasi Wanita Seluruh Tiongkok, bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan tentang pengaturan perekrutan yang melarang diskriminasi gender dalam pekerjaan. Menurut pemberitahuan tersebut, pemberi kerja atau agensi sumber daya manusia akan menghadapi denda uang jika iklan lowongan mereka mencantumkan persyaratan atau preferensi untuk jenis kelamin seperti khusus pria atau lebih disukai pria. Peraturan juga menetapkan bahwa calon pemberi kerja tidak boleh menanyakan calon karyawan tentang status perkawinan atau status melahirkan mereka. Juga tidak boleh meminta calon untuk mengikuti tes kehamilan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan mereka. Lu mengatakan denda bagi mereka yang melanggar hukum terlalu rendah untuk menjadi pencegah yang kuat. Dalam kasus terburuk, mereka hanya perlu membayar 50.000 yuan karena melanggar hukum, katanya. Jumlah yang sangat rendah bahkan untuk perusahaan swasta kecil, apalagi yang lebih besar atau milik negara. Menjadi negara di Asia yang paling mendukung hak kebebasan bagi kelompok LGBT, kini Taiwan semakin menunjukkan keterbukaannya. Seorang desainer pakaian laki-laki bernama Angus Chiang baru-baru ini merilis koleksi seragam karyanya yang sepenuhnya genderless atau unisex. Bisa digunakan baik untuk siswa laki-laki maupun perempuan. Koleksi seragam ini berbentuk potongan longgar berwarna putih cerah, bercampur dengan oranye dan biru. Juga terdapat pola garis-garis tebal dan pola geometris. Terdapat juga koleksi mantel panjang untuk olahraga yang disebut Strudi, serta baju renang untuk segala gender. Berkolaborasi dengan agensi media Ogilvy Taipei dan grup media Condé Nast Taiwan, koleksi seragam ini dinamakan Project Uniform. Koleksi seragam ini debut pertama kali di acara fashion di kota Taipei pada 4 Oktober lalu, seperti yang ditulis pada media online Campaign Brief Asia. Melansir dari media online Asia One, Chiang sedang melakukan pemotretan untuk koleksi seragamnya di daerah pegunungan terpencil. Namun pihak Ogilvy mengatakan bahwa seragam netral gender ini memang diperuntukkan untuk kedua gender dan semua orang di antaranya. Pihak Ogilvy juga menambahkan sudah sekitar 70 sekolah di Taiwan yang menghubungi mereka dan menanti desain custom dari seragam netral gender ini. Mereka juga berharap dengan banyaknya minat pada Project Uniform dapat memudahkan mereka untuk menjangkau ke lingkup kampus. Salah satu model seragam bernama Matt Kuo yang berusia 16 tahun mengatakan bahwa teman-temannya dari Institut Shue Shue menyukai penampilannya yang diposting di Instagram.
Matt Kuo mengatakan dirinya menyukai seragam shirt skirt atau kemeja rok yang menurutnya serbaguna, keren, dan juga nyaman digunakan. Siswi kelas 11 bernama Mia Xu yang bersekolah di Sekolah Tinggi Perdagangan Shilin juga mengatakan bahwa dengan adanya seragam ini, orang-orang dari segala usia dapat bebas mengekspresikan diri. Mia juga menjadi model seragam uniform dan seragam yang dia sukai yaitu blazer serut yang dinamakan Scoozer. Pihak Ogilvy mengatakan tujuan proyek uniform ini yaitu agar setiap orang dapat percaya diri akan siapa dirinya dan dapat dengan nyaman mengekspresikan dirinya lewat koleksi seragam ini. Dengan proyek ini juga mereka mengharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan lebih baik lagi untuk kampanye ini. Dilarang tes gender janin, warga Cina lakukan tes di Hong Kong. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh reporter AFP menemukan beberapa agen gelap secara terbuka menawarkan di media sosial Cina untuk transaksi penyelundupan sampel darah wanita hamil untuk dikirimkan ke Hong Kong. Sampel darah ini akan digunakan untuk mengetahui jenis kelamin janin karena tes gender di Cina sendiri sudah dilarang. Bisnis gelap tersebut sangat terorganisir dan melayani permintaan pengguguran selektif ilegal di Cina daratan. Hal ini didorong dari budaya patriarki Cina yang mengharapkan kelahiran bayi laki-laki sebagai penerus keluarga. Sementara pemerintah Cina sendiri berjanji untuk menindak bisnis tersebut sejak tahun 2015. Namun di balik pengawasan ketat konten digital Cina, masih banyak agen penyelundup darah yang mempromosikan jasanya melalui Weibo dan website. Di bawah hukum Tiongkok, semua perusahaan dan individu dilarang memberikan identifikasi jenis kelamin untuk janin, kecuali atas alasan medis. Tes gender bayi dilarang di Cina, yang mana melalui aborsi selektif gender, populasi pria di Cina meningkat sebanyak 31,6 juta dengan 115 bayi laki-laki lahir dari setiap 100 bayi perempuan tahun lalu. Pemerintah Cina telah mengatur populasi penduduknya sejak tahun 1979 dengan kebijakan 1 anak. Namun sejak tahun 2016, kebijakan tersebut telah dilonggarkan menjadi 2 anak. Meskipun begitu, tes gender masih terus dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak perempuan atau keluarga yang menginginkan seorang anak laki-laki. Sementara itu, tes gender di Hong Kong legal dan beberapa klinik di sana menutup mata terkait asal-usul sampel yang diselundupkan. Reporter AFP menyamar sebagai pelanggan dan menghubungi 3 agen gelap yang akan mengatur pertemuan dengan lab medis atau mengantarkan sampel darah ke Hong Kong dengan harga sekitar $580, dimulai dari kehamilan berumur 6 minggu. Setelah membayar deposit, agen akan mengirimkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti jarum suntik, tabung untuk darah, dan formulir yang harus diisi. Atau opsi lain bisa dilakukan dengan membayar seorang perawat yang pergi ke rumah pasien di Cina daratan untuk diambil darahnya. Dilaporkan dari South China Morning Post, salah satu agen akan menyarankan untuk menyelundupkan tabung berisi darah ke dalam boneka atau makanan, sehingga bisa lolos pemeriksaan saat akan dikirim ke Hong Kong. Pada bulan Februari lalu, seorang anak perempuan berusia 12 tahun tertangkap di pos pemeriksaan bagian selatan Cina karena mencoba menyelundupkan 142 sampel darah dalam ranselnya. Penyelundupan dan transaksi ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana regulasi laboratorium Hong Kong sendiri dalam menangani tes jenis kelamin. Menurut ahli kimia, Li Wai kepada South China Morning Post, lab medis di Hong Kong hanya bisa melakukan tes gender atas rujukan dokter atau di bawah panduan profesional. Li menambahkan, hanya ada beberapa lab di Hong Kong yang melakukan tes gender dari sampel penyelundupan. Hal ini dikarenakan masih banyak lab yang merasa perbuatan ini kurang etis. Di Cina, mengirim sampel darah keluar negara merupakan pelanggaran hukum. Namun kebijakan Hong Kong hanya melarang masuknya sampel darah jika dicurigai darahnya terinfeksi. Sementara itu, aborsi lebih mudah dilaksanakan di Cina dibandingkan Hong Kong. Dengan celah hukum antara kedua negara, anggota parlemen Hong Kong, Kwok Kaki, berharap pemerintah akan segera melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.